Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, pemberi segala macam nikmat. Nikmat paling utama, Allah memberikan kita keimanan sehingga hati kita tergerak untuk bisa berangkat dan duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, panjang umur, dan dijauhkan dari berbagai macam problem-problem hidup yang menjauhkan kita dari rasa tenang, rasa tentram, rasa aman. Dan itu semuanya kembali lagi pada iman yang kita miliki. Dan yang berikutnya, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yang kita jadikan suri tauladan, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan bagi 3 sesi ya. Ini karena ada pengunduran waktu. Jadi materi nanti akan saya sesuaikan dengan keadaan waktu yang ada. Kita tadi mulai 8.45 lah saya hitung sampai jam 9.30. Satu sesi saya bagi jadi 45 menit. Tujuan pembelajaran ini, jadi ketika kita belajar termasuk dalam daurah ini pasti punya tujuan. Pertama, tentu saja nambah ilmu. Yang kedua, ilmu itu akan mengantarkan kita jadi baik. Ilmu akan mengantarkan jadi baik. Yang ketiga, tadi seperti disampaikan oleh MC Mas Iqbal, ibu-ibu di rumah juga tambah jadi lebih baik. Dan kaitannya dengan tema kita, Bu, perhiasan wanita, ini akan memahamkan mengenai aturan-aturan ibu-ibu dalam berpenampilan. Tema ini sebenarnya saya sudah pernah bahas sekitar 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu gitu. Tapi di Masjid UII mungkin sebagian ibu-ibu mungkin ada yang pernah hadir. Waktu itu dalam buku kecil. Tapi untuk saat ini buku versi lengkapnya dengan beberapa penambahan materi di sini. Dan saya yakin nanti akan ibu dapat ilmu-ilmu baru. Nanti ini akan diuji dengan ujian terakhir. Ibu baru boleh dikatakan paham kalau lulus ujian. Kalau standar saya sih, kalau nilainya 50 itu keterlaluan. Ya, jadi harus di atas 50. Ya, baru lulus. Mungkin kalau hadir terus dapat 50 atau 50 ke bawah, ya mungkin agak ngantuk-ngantuk di awal-awal ini. Ya. Pertanyaan nanti mudah kok, tapi nggak boleh buka buku. Ya cuma BS-BS aja kok. Kan cuma waktu singkat, mau buka buku juga nggak sempat deh. Ibu mau buka nggak ada waktu itu. Ya, waktu cuma ngerjakan 15 menit. Cuma ibu-ibu harus sediakan HP, WA-nya pokoknya nyala, nanti dikasih link, terus garap. Langsung tahu hasilnya juga pakai Google Form. Ya. Saya itu biasanya tipe soalnya menjebak gitu. Ya,
kalau nggak baca soal baik-baik, berarti memang nggak konsen ketika baca soal. Maka jaga konsentrasi mulai dari dengar materi saat ini, jaga fokus mulai dari dengar materi saat ini sampai jam 11:30 nanti. Gitu ya. Kita bahas 45 menit dulu. Habis itu break nanti 10 menit. Pertanyaan nanti ini biar tidak terlalu banyak sentuh satu sama lain, nanti kita bawa ke depan sana. Ya, ada kotak situ nje. Jangan isi. Nanti setelah saya sampaikan materi, bukan sekarang gitu. Nanti akan dipilih 2 dulu saya jawab. Nanti ada waktu lagi 2 lagi. Baru kemudian kita beralih ke sesi berikutnya. Nah, nanti dari tiap sesi bertanya tadi akan dipilih 2 pertanyaan terbaik untuk dapatkan hadiah insya Allah. Sedangkan ujiannya nanti jika ibu-ibu dapat 100, poinnya 100, dapat hadiah. Tapi saya nggak yakin deh. Kayaknya ini banyak yang kejebak nanti ini. Kalau ibu-ibu nggak konsen, terus kajian ini nggak fokus, wah itu nggak bisa dapat 100 itu. Cuma bisa fokus ya, fokus nanti baca soal baik-baik, jadi dengan jawab benar salah, pilih benar salah, sudah itu bisa jawab. Hanya benar dan salah saja. Benar salahnya cuma 2 poin gitu loh. 2 poin saja. 2 poin saja. Apa susahnya coba Bu? Nggak ada soal semudah itu loh Bu. Karena yang benar itu sudah jelas, yang salah sudah jelas, kecuali ngantuk tadi kan. Nah, kalau ngantuk baru. Paham ya? Ibu mau kerja sama pun soal nggak akan sama Bu. Urutan soal tuh nggak akan sama. Jadi nggak kayak dulu ibu-ibu sekolah, nomor 1 apa gitu. Nah, karena nanti jawabannya nanti diacak itu soalnya itu. Sudah saya atur itu memang. Kan Google pinter. Nomor 1 apa samping gitu. Nah, yang cuma bisa tanya soal ini apa jawabannya. Tapi kalau tanya nomor, celaka ibu-ibu itu. Karena nggak akan sama, diacak sama Google itu si soal tadi. Ya, siap-siap aja. Ya, HP-nya disimpan baik-baik aja, jangan sampai baterainya habis. Kalau itu silakan dicas, nanti biar dipakai ketika jawab soal nanti. Seandainya ibu-ibu semua itu dapat 100, saya kasih hadiah semuanya itu. Ya, voucher semuanya nanti. Nah, namun kalau nggak ada yang dapat 100, alhamdulillah berarti. Saya syukur gitu nggak dipakai voucher tadi. Ya. Voucher apa? Umroh. Iya kalau dapat 100 semua. Ada Bu umroh, ada brosurnya dulu. Brosurnya dulu. Baik, sekarang kita lihat perhiasan wanita. Berarti dari judul aja ibu-ibu sudah tangkap bahwa ini akan dibahas gimana wanita itu berhias diri, berpakaian, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Dasarnya di awal itu sudah disebut dalam judul Tadabbur surat An-Nur ayat 30-31. Surat apa Bu? An-Nur ayat 30-31. Diingat-ingat. Nanti ibu kira-kira ada soal kayak gitu nanti jawab surat Al-Baqarah lagi. Ya, An-Nur ayat 30-31. Baik. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat 30 perintah untuk laki-laki untuk tundukkan pandangan. Sekarang kita lihat ayat 31. Wa kullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa la yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna
au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihin au ma malakat aymanuhun awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladzina lam yadhaharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ini perintah kepada wanita yang beriman. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya juga dan menahan kemaluannya, menjaga kemaluan, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan. Apa yang dimaksud perhiasan ini nanti akan kita kaji. Kecuali yang biasa tampak daripadanya, yang biasa ditampakkan. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya, pakai yang lebar tutupi dada. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada, lihat, ada suami mereka, ayah suami mereka. Siapa ayah suami? Mertua. Atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, putra-putra suami mereka. Apa berarti, Bu? Hah? Nikah dengan laki-laki yang sudah punya anak kan? Nah, putra-putra suami mereka, anak tiri ya. Atau saudara-saudara laki-laki mereka. Atau putra-putra dari saudara laki mereka. Apa berarti? Keponakan. Atau putra-putra saudara perempuan mereka, keponakan juga. Atau wanita-wanita Islam. Dicatat sini wanita apa? Islam. Nanti ada keterangan khusus tentang ini. Wanita kafir gimana? Nanti belum terjawab, Bu, masih awal nih. Budak-budak yang mereka miliki. Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Ada yang sepuh, ya, kerja di tempat ibu, dia tidak punya syahwat lagi. Nah, itu. Namun apa yang ditampakkan nanti ada bahasannya. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ada anak-anak belum mengerti tentang apa? Aurat. Berarti ada anak-anak kecil, ada yang sudah ngerti, ada yang belum. Nanti ada istilahnya tamyiz. Nanti kita akan lihat. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bisa jadi pakai di kaki ini perhiasannya banyak. Kalungnya ini penuh ini. Tek, gerak, dek, nah itu. Kakinya itu ada perhiasan. Dan bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ada situ kosakata, saya ini lompat penjelasan ayatnya seperti tadi saya jelaskan secara ringkas. Jadi di sini ada perintah untuk menjaga pandangan, menjaga kemaluan, sampai nanti disebutkan secara spesifik kepada siapa saja boleh, mana yang tidak boleh. Nah, nanti kita akan lihat rinciannya. Nah, kita kenal dulu, Bu. Ini saya lompat ya. Ibu-ibu nggak biasa baca teks panjang-panjang kan? Nah, saya sudah ringkas tadi. Sekarang kita kenal mahram dulu. Tolong konsen, fokus. Jangan sampai pikirannya ambiar awal-awal ini. Walaupun saya mungkin pernah terangkan ketika kajian Sofia, ya, tapi yang ini saya minta fokus lagi. Kita kenal mahram dulu, Bu. Nanti tolong bedakan ini ya. Mahram. Ini layarnya agak kurang ini nih. Kayaknya dari layar saya. Ada istilah mahram ya. Ada istilah apa, Bu? Muhrim. Kalau orang yang tidak boleh dinikahi, ini istilahnya itu. Sedangkan ini yang kedua itu muhrim, Bu. Yang ini yang kedua ini muhrim.
Ini orang yang berihram. Berihram. Yaitu saat haji atau umrah. Berihram. Beda ya Bu ya. Mahram apa tadi? Yang tidak boleh dinikahi. Muhrim yang sedang berihram. Bu, suami apa Bu? Mahram bukan? Ibu-ibu, suami mahram apa bukan? Coba ulang, mahram apa tadi? Yang tidak boleh dinikahi. Boleh nikah dengan suami kan? Berarti suami apa? Bukan mahram. Setuju mboten? Makanya nikah kan? Oh kan sekarang sudah halal. Iya, karena akad nikah, ijab kabul, penyerahan dari wali halal. Sudah? Sekarang kita rinci mahram. Lihat ayatnya ya. An-Nisa 22 sampai 24 di halaman ke-7. Wala tankihu ma nakha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqta'a wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Terkecuali pada masa yang telah lampau. Berarti dengan ibu nggak boleh. Walaupun ayahnya sudah meninggal atau sudah cerai gitu, nggak boleh. Mahram. Terus, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Lihat, nanti ada rinciannya ya di halaman berikutnya. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Apa berarti? Saudara-saudara bapak yang perempuan, bibi ya. Baik. Terus saudara-saudara ibumu yang perempuan, bibi juga ya. Terus anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, keponakan. Anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, keponakan. Ibu-ibumu yang menyusui kamu, ibu susu. Saudara perempuan sepersusuan. Tadi ada saudara sepersusuan ya. Terus ada ibu-ibu istrimu. Apa? Mertua. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Nanti istilahnya robibah. Kan saya terangkan ulang. Pernah saya terangkan loh kalau di Sobiah. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berusaha kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, karena mungkin dulu belum tahu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa hilalakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum musinina ghaira musafihin. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, istri orang, kecuali budak-budak yang kamu miliki.
sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu ma wara'a dzalikum, yang selain itu, berarti yang selain disebutkan tadi halal, berarti boleh dinikahi, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Sekarang kita rinci yang tadi disebutkan dalam ayat. Coba lihat Bu di halaman 9. Satu, yang jadi mahram istri dari bapak. Bisa jadi ibu langsung atau ibu tiri ya. Taib. Yang kedua, ibu kandung. Yang ketiga, anak perempuan. Yang keempat, saudara perempuan. Yang kelima, saudara bapak yang perempuan. Apa tadi Bu? Bibi. Yang keenam, saudara ibu yang perempuan. Apa tadi? Bibi juga. Yang ketujuh, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan. Atau yang kedelapan, anak-anak perempuan dari saudara perempuan, keponakan. Bu, orang Arab itu bedakan antara bibi dari saudara bapak, bibi dari saudara ibu. Keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, itu dibedakan kalau dalam orang Arab, dalam istilah orang Arab. Penyebutannya beda. Kalau Indonesia sama saja gitu. Karena memang dalam istilah Arab itu perbedaan gender itu sangat-sangat diperhatikan di situ. Kita nyebut kamu ya, kamu laki-laki dan kamu perempuan sama aja loh Bu. Kamu sini. Laki-laki apa perempuan? Itu nggak dibedakan. Kalau orang Arab beda. Anta sini, anta kamu laki-laki. Kalau sudah jadi anti, jadi perempuan, kamu perempuan sini. Beda kan? Beda itu. Dia laki-laki huwa, dia perempuan hiya. Sudah dibedakan. Dalam istilah Arab memang dibedakan seperti itu. Terus yang ke-9, ibu persusuan. Yang ke-10, saudara perempuan sepersusuan. Yang ke-11, ibu mertua. Yang ke-12, anak dari janda di mana telah berlangsung akad dan hubungan intim dengan janda tersebut. Namanya apa? Rabibah. Ini ada duda. Duda dengan janda kembang. Si janda ini punya anak putri. Duda tadi kalau sudah nikah dengan janda ini sudah akad, terus sudah jima, hubungan intim, maka duda ini dengan anaknya yang putri tadi, yang janda ini, yang si putri tadi, itu jadi rabibah, mahram selamanya. Itu sudah mahram Bu. Paham ya? Namanya apa tadi? Rabibah. Kita sebut apa itu? Janda tadi sih, yang putri itu kita sebut apa Bu? Anak tiri. Nah, Rabibah itu. Namun kalau perhatikan, si duda ini punya anak putra, dia panggil janda ini istri dari bapak. Iya nah? Mahram gak? Mahram. Tapi si putra dan si putri ini bukan mahram. Boleh nikah? Boleh. Kalau bilang oh berarti baru tahu. Orang umum Ustaz, kan beda, ini kita kan lagi bahas hukum. Kan gak semua orang tahu. Paham ini ya? Taib. Simpan tadi istilah Rabibah. Sudah. Sekarang yang ke-13, istri-istri anak kandung. Apa berarti? Menantu. Yang ke-14, saudara perempuan dari istri. Ipar. Yang ke-15, wanita yang bersuami. Nah lihat catatan, sifat ipar yang nomor 14 tadi ya,
saudara dari istri, dan wanita yang bersuami, juga anak dari janda di mana sudah menikah tetapi janda tersebut belum disetubui, maka sifat mahramnya mahram muakkad. Apa? Sementara. Kalau sementara berarti gimana? Coba lihat ya. Misalnya si A laki-laki nikah dengan kakaknya. Ya, ini ada dua saudara ya. Ada si A, si B. A ini kakaknya. B ini adiknya. Si laki-laki ini nikah dengan si A. Berarti dengan si B apa disebut apa? Ipar. Ketika kakaknya si A ini meninggal, boleh nggak nikahi si B? Boleh. Mahramnya sementara. Namun kalau dia nikahi A dan B sekaligus, boleh atau tidak? Tidak boleh. Mahram sementara. Wanita yang bersuami, kalau masih ada suaminya nggak bisa dinikahi. Namun kalau sudah cerai atau suaminya meninggal, boleh nggak dinikahi? Boleh. Terus ada anak dari janda tadi di mana sudah menikah tapi belum digauli. Maka robibah tadi masih mahram sementara. Artinya kalau dia cerai dengan ibunya, robibah tadi boleh dinikahi karena belum digauli ibunya. Nah, sekarang tadi ada ibu persusuan, mahram karena persusuan. Nabi SAW katakan ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram sama seperti mahram karena nasab. Paham, Bu? Persusuan karena menyebabkan mahram sama seperti mahram karena nasab. Maka ada istilahnya ibu susu, ada istilahnya saudara persusuan, ada istilahnya bapak susu. Nah itu. Ini bisa jadi solusi persusuan ini untuk anak angkat. Anak angkat itu diambil, terus disusui. Bisa jadi apa? Mahram. Coba lihat solusinya ada di halaman 12. Pertama, mengambil anak angkat dari pihak yang masih ada hubungan keluarga dengan istri atau suami. Solusi anak angkat ya. Misalnya si istri ini punya saudara ini baru punya anak. Anaknya diasuh jadi anak angkat. Keponakannya berarti. Masih hubungan mahram kan? Masih. Misalnya jika ingin mengambil anak angkat perempuan, maka bisa dicari anak perempuan dari saudara suami. Berarti keponakan suami. Karena keponakan maka dia mahram. Anak perempuan kan? Cari dari suaminya saja. Jika ingin mengambil anak laki-laki, maka bisa mengambil anak laki-laki dari saudara kandung istri. Sehingga status istri adalah mahram bagi anak laki-laki tersebut. Namun ingat ya, status anak angkat itu tidak seperti anak nasab, sehingga tidak ada hak warisan. Satu. Solusi kedua, dijadikan hubungan mahram karena persusuan. Hadisnya tadi. Namun syaratnya lihat di halaman 13. Satu, usia bayi sebelum 2 tahun. La radha'a illa ma kana fil haulaini. Tidak ada persusuan yang menjadikan mahram kecuali pada umur 2 tahun. Yang kedua, minimal 5 kali persusuan. 1 kali persusuan batasannya ketika bayi menyusu sampai kenyang atau melepaskan sendiri ASI-nya. Atau pengertian paling gampang, bayi ini diambil, dipangku oleh ibu susunya tadi, minum sampai puas. Sore datang lagi, minum lagi sampai puas. 1 kali duduk.
Besok paginya datang lagi, minum sampai puas. Kali duduk. Sampai berapa kali? 5 kali. Umurnya belum 2 tahun. Terus minimal 5 kali persusuan. Maka jadi anak susu. Coba Bu, dari An-Nisa ayat 22-24 tadi kita rinci lagi mengenai rincian mahram ya. Lihat di halaman 15 rinciannya. Dipandang dari sisi laki-laki. Dari saya ini ya. Saya punya mahram siapa saja. Mahram karena nasab. Ada ibu, ada anak perempuan 2, ada yang ketiga saudara perempuan. 4 dan 5 keponakan ya, dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. 6 dan 7 itu bibi. Bibi dari saudara perempuan dari ayah atau saudara perempuan dari ibu. Ada lagi mahram karena musahara, pernikahan. Istri dari ayah, istri dari anak laki-laki, ibu dari istri atau mertua, anak perempuan dari istri atau rabibah. Ipar tadi gimana Bu? Masuk nggak? Masuk nggak Bu? Tidak, karena mahram sementara. Terus mahram karena persusuan. Ada ibu persusuan, si anak ini dengan ibu susunya. Terus yang kedua, saudara perempuan persusuan, ibu ini nyusui si A, laki-laki. Terus ibu ini punya anak perempuan lagi. Ya, punya anak perempuan lagi ya. Berarti kan satu susuan. Berarti laki-laki ini panggil anak perempuan ini jadi apa? Saudara sepersusuan. Boleh nikah? Tidak? Tidak boleh. Masalah besar zaman ini kalau ada donor ASI. Terus ngasih susunya tidak lihat-lihat. Satu desa dikasih semuanya. Oh butuh Bu, ya ini susu. Besok pagi dikasih lagi, besok pagi kasih lagi, besok pagi kasih lagi, besok pagi kasih lagi, 5 kali. Gantian anak lagi, 20 anak semuanya dikasih, satu umur dengan anak dia tadi. Berarti kalau anak ini mau nikah, bagaimana Bu? Boleh nggak cari dari kampung situ? Nah dia cari di kampung lain itu. Oh enggak, kenapa enggak di sini? Aduh saya khawatir itu ibu saya itu dulu itu kok kasih susu itu enggak milih-milih ya. Dikasih semua sak kampung itu. Maka enggak jelas, makanya donor ASI hati-hati. Karena nanti konsekuensinya jadi anak persusuan, ada saudara persusuan. Kemudian yang ketiga ada anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan. Anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan. Nah ini si A tadi ya laki-laki, maaf perempuan ya, punya saudara persusuan laki-laki kan. Saudara persusuan ini punya anak. Berarti dia panggil apa? Keponakan persusuan. Nah, ini ibu mulai mikir di sini nih Bu. Enggak tidur pokoknya Bu. Terus yang keempat, anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan. Nah, si A punya saudara perempuan sepersusuan, punya anak. Berarti apa? Keponakan persusuan. Paham ini ya? Baik. Sekarang coba lihat lagi nih. Saudara perempuan dari ayah persusuan. Ini nih, si anak ya, punya ibu susu. Ibu susu punya suami, berarti ayah susu toh? Ayah susu ini punya saudara perempuan, bibi susu. Pengaruh. Paham ceritanya Bu? Si anak toh, si anak punya apa tadi? Ibu susu. Ibu susu bisa ada karena ada ayah susu. Kalau enggak punya susu. Ayah susu ini punya siapa? Punya apa lagi tadi? Saudara. Dipanggil apa? Bibi saya. Sini Bi. Iya toh? Nah, mahram. Terus saudara perempuan dari ibu persusuan. Nah, ibu susu ini punya saudara perempuan. Sama toh panggilnya apa? Bibi juga. Terus
Yang ketujuh, setiap perempuan yang menyusui pada istri. Suami punya istri, tetangga-tangga pada nyusui itu berarti. Suami ini panggil ini apa? Anak susu saya. Mahram nggak? Mahram. Terus yang berikutnya lagi, mahram karena pernikahan dan persusuan. Coba lihat di sini konsen, Bu. Ibu persusuan dari istri. Bu, ibu persusuan dari istri. Saya punya istri saya ini dulu punya ibu susu. Saya panggil apa berarti? Mertua persusuan. Panggil Bu mertua. Persusuan. Yang kedua, anak perempuan persusuan dari istri yang janda yang dinikahkan dan sudah disetubui. Robiba persusuan. Kepiye meneh iki. Ini istri janda tadi toh. Ronda. Janda. Terus punya anak persusuan toh. Terus ini si janda ini nikah dengan laki-laki. Laki-laki ini panggil anak persusuannya apa? Robiba persusuan. Nanti kalau keluar di ujian jangan bingung loh Bu ini. Yang ketiga, istrinya bapak susu. Di mana bapak susunya punya dua istri, ia menyusui pada salah satu istrinya. Oh, ini poligami ini. Ini si ayah susu. Istrinya berapa? 2. Arab papat ya ora apa-apa nanti tak tulis. Lihat ya. Istri 1. Ini kan ibu susunya ini ada anak. Iya toh? Ayah susu ini punya istri lagi. Dipanggil apa? Ibu tiri persusuan. Nah, paham. Berarti kalau si A ini punya istri 4 sama. Ibu tirinya 3, ibu susunya 1. Dah. Terus yang keempat, istri dari anak laki-laki persusuan. Gimana Bu? Ini ibu toh, ibu susu. Terus ini ada anak lanang persusuan. Anak ini punya istri, dipanggil apa berarti? Menantu persusuan. Itu tadi akibat persusuan sama hubungannya seperti mahram, nasab. Tapi ini karena ada pernikahan dan persusuan sekaligus. Terus ada mahram muakkad, menikah dengan 2 saudara perempuan sekaligus, nggak boleh ya. Salah satu cerai atau meninggal baru boleh. Menikah dengan ipar itu tidak boleh kecuali sudah bercerai dengan istri yang jadi saudaranya. Yang kedua, menikah dengan seorang wanita dan bibinya. Mau 2 sekaligus loh itu. Serakah banget laki-laki ini. Oh ya, dengan si perempuan ini, bibinya juga. Nah, nggak boleh. Dengan bibinya ini mahram sementara. Itu pembahasan mahram. Sudah lengkap itu ya. Sekarang kita tadi masalah memandang, kaitannya dengan mahram, memandang wanita yang bukan mahram, yaghuddu min absarihim. Hendaklah menundukkan pandangan mereka. Lihat di sini. Hukum seorang pria memandang wanita dirinci. Yang kedua, memandang istri suaminya. Boleh pandang enggak, Bu? Boleh. Batasan auratnya ada atau tidak? Tidak ada batasan aurat. Yang ketiga, memandang wanita yang masih mahramnya dibolehkan selain antara pusar dan lutut.
Ini sesama apa? Mahram. Nanti ada keterangannya lagi. Yang keempat, memandang demi alasan ingin menikahi. Apa Bu maksudnya Bu? Hah? Apa Bu? Ta'aruf. Ya. Tapi kalau sudah tahu si perempuannya, dulu teman sekolah saya kok saya sudah paham dia itu. Ya sudah, nggak usah lihat-lihat lagi. Ya, ini mau butuh dilihat misalnya si perempuan pakai cadar atau ya belum tampak kelihatan langsung gitu, nggak jelas. Nah, maka ada nazar istilahnya ketika ta'aruf tadi. Yang kelima, memandang wanita dalam rangka berobat. Boleh pada bagian yang dibutuhkan saja. Nanti ada rinciannya. Yang keenam, memandang wanita karena keperluan persaksian atau muamalat. Boleh melihat pada wajah saja. Untuk keenam ini termasuk tujuan mengajarkan juga. Mengajarkan, tidak ada guru laki-laki, maka boleh tidak ada guru yang sejenis perempuan, maka boleh si laki-laki yang ngulang. Nah, sekarang aturan melihat aurat lawan jenis saat berobat. Asalnya ingat kaidahnya Bu. Perempuan berobat pada dokter perempuan. Laki-laki berobat pada dokter laki-laki. Asalnya dengan sejenis dulu. Pertama lihat, tetap didahulukan yang melakukan pengobatan pada pria adalah dari kalangan pria, begitu pula wanita dengan sesama wanita. Ketika aurat wanita dibuka, maka yang pertama didahulukan adalah dokter wanita muslimah, lalu dokter wanita kafir, lalu dokter pria muslim, kemudian dokter pria kafir. Pokoknya muslimah dulu dengan muslimah gitu. Ya. Jika cukup yang meriksa adalah dokter wanita umum, maka janganlah membuka aurat pada dokter pria spesialis. Oh, penyakitnya masih bisa kok dokter umum yang ngobati. Ngapain datang ke lawan jenis walaupun itu spesialis? Jika dibutuhkan dokter spesialis wanita lalu tidak didapati, maka boleh membuka aurat pada dokter spesialis pria kalau butuh spesialis. Kalau ini di Jogja sangat-sangat tidak mungkin. Mudah didapati dokter yang sejenis. Betul apa betul? Kalau di Gunung Kidul baru, itu baru jenengan nanya. Mau dokter anestesi saja untuk tertentu, pengobatan tertentu aja cuma satu-satunya di Gunung Kidul, laki-laki lagi. Kalau perempuan yang butuh gimana? Darurat. Nggak mungkin dibawa dari Jogja itu ke Gunung Kidul itu. Darurat itu namanya. Terus kedua, tidak boleh melebihi dari bagian aurat yang ingin diperiksa. Jadi cukup memeriksa pada aurat yang ingin diperiksa, tidak lebih dari itu. Misalnya ini ya, cuma ada, ini mau periksa gigi nih, cuma ada dokter laki-laki, berarti cuma periksa apa? Gigi aja, nggak bisa yang lain. Ya. Yang mana yang sakit? Oh itu saja berarti yang boleh dilihat. Si dokter juga berusaha menundukkan pandangannya semampu dia. Jika ia sampai melampaui batas dari yang dibolehkan ketika memeriksa, hendaklah ia perbanyak istighfar pada Allah. Yang ketiga, jika dapat mendeteksi penyakit tanpa membuka aurat, maka itu sudah mencukupi. Namun jika ingin mendeteksi lebih detail, kalau cukup dengan melihat, maka jangan dilakukan dengan menyentuh. Karena bisa melihat saja. Oh ini Bu sakitnya ini, sudah cukup. Nggak boleh disentuh. Jika harus menyentuh dan bisa dengan pembatas, penghalang seperti sarung tangan, maka jangan menyentuh langsung. Keempat, disyaratkan ketika seorang dokter pria mengobati pasien wanita, janganlah sampai terjadi khalwat, dua-duaan nggak boleh. Berarti ditemani apa Bu? Nah, hendaklah ditemani suami atau mahram atau wanita yang lain. Kalau khalwat itu cuma dua-duaan sendirian. Kenapa Bu? Nggak boleh? Karena yang ketiga adalah setan. Yang kelima, dokter pria yang memeriksa benar-benar amanah, bukan yang berakhlak dan beragama yang jelek. Hal itu dihukumi secara lahiriah saja. Yang keenam, jika auratnya adalah aurat mughalladhah yang lebih berat dari dalam perintah ditutupi, maka semakin dipersulit dalam melihatnya. Hukum asal melihat wanita adalah pada wajah dan kedua tangan. Melihat aurat lainnya semakin diperketat lagi.
Aurat mughalladhah itu pada perempuan selain wajah dan telapak tangan. Maka melihat aurat lainnya semakin diperketat sesuai kebutuhan. Sedangkan melihat kemaluan dan dubur lebih diperketat lagi. Oleh karena itu melihat aurat wanita saat melahirkan dan saat khitan lebih diperketat. Kalimat nukilan ini pertanda khitan pada wanita ada, namun saat ini sulit dilakukan. Bagi wanita, bagi anak perempuan untuk dihitan tidak wajib. Yang wajib hanya untuk anak laki-laki saja. Jadi tidak dilakukan, nggak usah mempermasalahkan. Yang ketujuh, hajat atau kebutuhan akan berobat memang benar-benar terbukti, bukan hanya dugaan atau sangkaan saja. Yang kedelapan, bentuk melihat aurat saat berobat di sini dibolehkan selama aman dari godaan atau fitnah. Nah, kenapa kok diperketat kayak gitu, Bu? Ini terakhir. Alasan menunjukkan pandangan dari wanita. Satu, wanita itu hiasan dunia terdepan. Lihat Ali Imran ayat 14. Suina linas hubu syahwati minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah wal khail musawwamah dan seterusnya. Coba lihat artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya. Disebutkan pertama kali wanita dulu, baru kemudian anak, baru kemudian harta. Hartanya disitu ada emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah, ladang. Disebutkan urutan yang paling disenangi apa? Wanita. Yang kedua, Bu, Bani Israel itu hancur gara-gara perempuan. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Waspadalah dengan dunia, begitu pula dengan godaan wanita, karena cobanya menimpa Bani Israel pertama kalinya adalah karena sebab godaan wanita. Jadi kalau ada laki-laki itu bicara seperlunya, misalnya sampai di WA itu seperlunya saja, oh bagus itu, Bu. Gak usah neko-neko macam-macam gitu. Ya. Kalau ada laki-laki sudah melampaui dari itu, oh salah dia. Walaupun itu suami sendiri. Dinasihati nggak, Bu? Ibu-ibu? Hah? Suaminya dengan istri orang, hai say, sudah breakfast belum? So sweet gitu. Hai cinta, boleh nggak? Hah? Ibu terima? Ibu nggak cemburu? Suami paling dia jawab nanti, wah ini teman biasa aja. Ibu nggak akan terima itu. Teman-teman biasa kok kayak begitu. Bagaimana lagi kalau nggak biasa? Nggak boleh. Jadi punya aturan gitu. Kalau jawab seperlunya, ada sesuatu tanya, mau tanya apa gitu, sudah cukup, nggak lebih daripada itu lagi. Yang ketiga, godaan wanita itu godaan paling berat. Mata roktu ba'di fitnatan ad-darra ala rijali minan nisa. Fitnah yang paling berat itu bagi laki-laki itu adalah pada perempuan. Pernah dulu saya ceritakan tentang kisah namanya Barsisa. Dia hampir mirip ceritanya dengan si Juraid, sama-sama ahli ibadah. Namun si Juraid tidak tergoda dengan perempuan. Barsisa tergoda, Bu. Ahli ibadah 60 tahun tidak pernah berhenti ibadah, Bu. Itu luar biasa ibadahnya kan. Terus dapat godaan dari setan. Setan buat ada seorang perempuan butuh berobat pada si dia ini, si ahli ibadah Barsisa tadi ini. Dibawa oleh saudara-saudaranya laki-laki. Ini kamu ke Barsisa saja. Barsisa kemudian ya ngobati itu. Awalnya cuma tujuan apa, Bu? Mengobati. Maka disuruh, sudah biarkan anak adik perempuanmu di sini, biar dia nanti dengan saya. Awalnya nggak ngapain, cuma datang kalau butuh makan yang taruh piring di luar, terus sudah ini silakan makan, pergi tinggalkan. Gitu terus setan goda lagi. Masa kamu cuma segitu? Bu, coba disapa gitu kan, dia butuh juga teman. Kan dia butuh curhat. Nah, itu kan bahasa ibu-ibu kan? Nah, dia kan butuh curhat.
mulailah ketika itu curhat. Masa cuma gitu saja? Lebih lagi daripada itu, sampai akhirnya terjadilah perzinaan. Berarti soal ibadah saja bisa takluk itu. Nah, sampai perempuan ini hamil. Ketika hamil, ini saudara-saudaranya nanti tahu gimana, ini masih dalam pengobatan kok sudah hamil gitu. Maka setan goda dia, sudahlah bunuh dia saja. Bunuh siapa? Perempuan tadi itu. Dibunuhlah si perempuan tadi. Ya. Setan goda lagi, sembunyikan dia di sana itu, kubur dia. Sembunyikan lagi. Dikira masalah selesai, setan goda lagi. Setan buat mimpi saudara-saudaranya tadi mimpinya sama. Tuh, Barsiso itu ternyata ya zinai saudaramu, kemudian dia bunuh itu. Kompak mimpinya sama. Lantas semuanya bangun, kemudian ceritakan masing-masing ceritanya. Ih sama ya, kita mimpi sama seperti itu ya. Coba kita tanya sama Barsiso. Ditanya sama Barsiso, ya dia nggak bisa jawab apa-apa. Dibawa si hakim, akhirnya dihukumi. Barsiso, kamu kena hukuman mati. Akhirnya dia mau dieksekusi mati. Ketika ingin dieksekusi mati, si Barsiso digoda lagi terakhir oleh setan. Setan bilang, kamu masih bisa selamat. Jika apa? Mau sujud di hadapan saya, di hadapan setan berarti. Lantas dia sujud. Ketika sudah sujud, setan tujuannya sudah selesai berarti. Apa? Membuat orang kufur pada Allah. Maka setan itu katakan, inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Saya sendiri itu berlepas diri dari kamu. Itu urusanmu. Saya sendiri takut kepada Allah Rabbul Alamin. Barsiso pun kena eksekusi mati. Mati dalam keadaan apa, Bu? Kufur. Kafir itu. Awalnya dari apa, Bu? Godaan si perempuan. Gak main-main loh, Bu, itu nyata. Maka jangan anggap sepele hubungan dengan laki-laki, Bu. Walaupun cuma sekadar selfie bareng. Ketemu ya teman angkatan dulu SMP 22 tahun belum ketemu. Wah, teman lama, waduh gimana ini, wah. Ya, temannya bilang lagi, mudah-mudahan kamu masih ingat saya ya. Oh, ternyata mantannya dulu. Terjadinya apa, Bu? CLBK, cinta lama bubarkan keluarga. N. Selesai. Ini, Bu, simple, Bu, itu setan itu goda itu. Awal sederhana dulu. Setan tuh nggak goblok-goblok, Bu, itu setan itu. Jenius banget dia. Perkara sepele dulu, nggak kasih ngeri-ngeri dulu, kufur-kufur dulu, nggak suruh sujud dulu si Barsiso. Nggak mau si Barsiso, wong 60 tahun ibadah terus, masa satu kali suruh sujud langsung. Mau nggak? Enggak lah. Nggak mau kayak begitu. Maka hadis tadi sudah terbukti. Yang terfitnah siapa, Bu? Ahli ibadah. Maka jangan juga terlalu pede pada keimanan sendiri. Sampai pun jadi ahli sholat, ahli tahajud, ahli Quran, hafidz Quran. Sama saja, Bu. Bisa terjerumus. Cuma Allah yang bisa lindungi kita dan selamatkan kita saja. Terus yang keempat, perintah menundukkan pandangan bagi yang sering duduk di pinggir jalan. Nabi suruh yang di pinggir jalan itu lihat hak jalan, nundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan dari jalan, menjawab salam dan amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang kelima, zina mata, waspadalah, apalagi di media sosial. Di era digital industri 4.0, sekarang sudah beralih lagi di era society 5.0. Sudah era society ini, Bu. Kalau dulu itu ya mulai
pakai internet, sekarang sudah lebih daripada itu. Apa-apa kan sekarang sudah diantar-antar saja kan ke rumah kan. Mau pesan ini, ya makan langsung datang. Nah itu sudah lebih ke teknologi lagi sekarang semuanya. Apalagi di zaman ini. Terus yang keenam, laki-laki dilarang meneruskan pandangan yang tidak disengaja. Kalau tidak sengaja lihat, cukup sudah, setelah itu alihkan pandangan. Maka kalau di media sosial dia lihat perempuan kayak begini nggak nutup aurat, skip. Ya bukan, ini menarik ya, ini apa nih, kurang jelas ini. Belum detail nih, saya zoom dulu lah. Saya zoom out dulu baru zoom in lagi gitu. Gak rampung-rampung bu itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita break dulu. Ini kelewat 9 menit. Wallahu a'lam. Ibu-ibu kumpulkan pertanyaan dulu, kita beri waktu. Nanti sambil dipilih oleh Mas Iqbal untuk pertanyaan yang ada.